pengguna narkoba suntikan yang sering disebut IDU ya, injecting drug users, seringkali masalah HIV itu kan sangat sulit ya, masalah kecanduan obatnya sudah sangat merepotkan, belum lagi kemudian ada risiko karena dia memakai jarum suntik bersama itu lalu terinfeksi oleh HIV ataupun hepatitis C, hepatitis B dan sebagainya. Jadi banyak sekali permasalahan yang akan muncul dengan menjadi pengguna narkoba suntik. Karena itu kan sebaiknya kita kalau bisa menghindari pemakaian itu. Oleh karena itu ada berbagai macam program di Indonesia. Kalau di Bali antara lain juga sama dengan di tempat lain, program juga dilakukan dengan memberikan jarum suntik yang steril atau disebut needle exchange program ya. Jadi bagaimana penularan HIV melalui jarum suntik ini terutama adalah karena mereka memakai bersama jarum suntik itu, jadi tidak steril. Akibatnya kalau ada salah satu saja dari kelompok tersebut yang mengidap HIV, lalu seluruh kelompok akan terkena atau tertular HIV lewat jarum suntik narkoba yang dipakainya bersama itu. Jadi dengan ada program NEP ini, jadi program ini memberikan jarum steril kepada pemakai narkoba karena diharapkan mereka tidak akan meminjam dari temannya dan tidak akan meminjamkan kepada temannya yang lain ya, tanpa mengetahui apakah mereka sudah terinfeksi HIV atau tidak. Jadi pada semua pengguna narkoba suntik akan diberikan jarum suntik yang steril ya, tujuannya untuk mencegah jangan mereka tertular HIV. Nah tentu saja memang program ini ada masih diperdebatkan, ada pro ada kontra, tetapi dari segi penanggulangan HIV maka program ini sangat diperlukan. Untuk mereka yang sudah terkena atau mereka yang sudah tidak bisa lepas, belum bisa lepas dari kecanduan narkoba ini, tentu saja diberikan kemudian juga program harm reduction namanya, mengurangi risiko daripada penggunaan narkoba itu dengan cara menawarkan pemakaian metadon. Ya, metadon adalah satu bahan narkoba sebenarnya yang dipakai secara oral, diminum, tidak disuntikkan. Jadi kalau mereka masih kecanduan narkoba tetapi sudah beralih ke pemakaian oral dan tidak memakai jarum, tentu saja risiko untuk terinfeksi HIV, hepatitis C, hepatitis B itu akan menurun. Tapi mereka tetap masih tergantung pada obat-obat tersebut. Idealnya kalau mereka bisa lepas dari itu, tetapi seringkali dalam hidup ini kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang ideal. Ya, tapi setidaknya dengan mengikuti program metadon dan pemakaian jarum suntik steril, risiko untuk tertular HIV itu menjadi sangat minim. Ya. Tetapi apa yang dialami oleh pengguna narkoba suntik ini yang sudah tertular HIV? Bila mereka sudah tertular, tentu saja masalahnya dia harus minum ARV ya untuk HIV-nya. Seringkali mereka sebagian, tidak seluruhnya, tidak patuh kepada cara-cara minum ARV. Jadi kepatuhannya sangat menurun ya. Kadang-kadang dengan upaya mereka kadang-kadang ingin sama sekali langsung lepas dari narkoba itu ya, padahal sudah disarankan tidak mungkin bisa segera lepas ya. Mungkin melalui metadon mereka akan bisa lepas daripada penggunaan narkoba suntik, tetapi mereka tetap masih tergantung pada obat narkoba. Kita tahu obat-obat ARV dan metadon sendiri atau obat narkoba suntik yang lain itu berinteraksi dan memberikan dampak yang kurang baik ya. Misalnya terutama kalau mereka juga memakai obat-obat untuk TBC misalnya, untuk infeksi oportunistiknya, atau mungkin mereka juga memakai atau meminum obat-obat
untuk hepatitis C atau hepatitis B-nya. Nah, ini interaksi obat-obat tersebut sangat memberatkan mereka. Jadi memang lebih sulit bagi pemakai narkoba ini untuk patuh pemakaian ARV-nya, tetapi dengan berbagai cara kita upayakan supaya mereka bisa patuh. Banyak pasien-pasien yang sudah bisa lepas daripada narkoba suntik. Mereka masih dalam metadon dan dosis metadon sudah mulai menurun, ya, mulai menurun. Tetapi suatu waktu oleh pengaruh lingkungan, oleh faktor stres di dalam kehidupannya, dia relapse kembali, ya, relapse memakai lagi narkoba suntik, dan inilah yang sering juga dialami oleh pasien-pasien tersebut. Jadi seandainya Anda tahu ada teman yang IDU dan sudah minum obat HIV, obat-obat ARV maksud saya, tentu saja Anda bisa membantu dengan memberikan support secara moral, ya, kemudian dukungan keluarga itu sangat dipentingkan. Jadi mereka yang mempunyai sanak saudara yang seperti ini perlu sekali kasih sayang kepada mereka, tidak mengucilkan, akan memberikan kesembuhan yang lebih baik karena mereka akan lebih patuh terhadap pengobatan